salah satu upaya dalam mengembangkan konsep Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan dalam sistem pendidikan nasional dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode, konten, dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman peserta didik. Artinya, setiap siswa diberlakukan sebagai individu yang unik dengan gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kecepatan belajarnya yang berbeda-beda. Menurut Carol N. Tomlinson, seorang pakar dalam bidang pembelajaran berdiferensiasi menyatakan bahwa tujuan utama dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa setiap siswa memiliki peluang untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya, menurut Howard Gardner, pembelajaran berdiferensiasi mencakup pengetahuan dan pengembangan berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh setiap siswa, seperti kecerdasan verbal, logis matematis, kinestetik, dan lainnya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini didesain untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di dalam kelas agar mereka dapat memahami pembelajaran yang diberikan. Saat kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari keragaman peserta didik di dalam kelas. Setiap siswa memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Guru perlu memahami dan merespon keberagaman ini agar peserta didik meraih potensi maksimal. Beberapa contoh keragaman peserta didik di dalam kelas, di antaranya keragaman intelijensi, keragaman kepribadian, keragaman minat dan bakat, dan keragaman gaya belajar. Yang pertama, keragaman inteligensi. Inteligensi adalah keahlian untuk memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi serta belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Gardner menemukan 8 macam kecerdasan inteligensi, yakni diantaranya kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, berirama musik, jasmani kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan yang terakhir adalah naturalistik. Peserta didik di kelas memiliki inteligensi yang berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, peserta didik lebih memiliki kecerdasan verbal linguistik daripada logis matematis. Dan sebaliknya, atau bahkan peserta didik memiliki kecerdasan yang tinggi. Yang kedua, keragaman kepribadian. Kepribadian merupakan pikiran, perasaan, dan perilaku khas yang digunakan oleh seseorang untuk beradaptasi dengan dunianya. Peserta didik tentunya memiliki kepribadian dan ciri khas dari diri mereka masing-masing. Sebagai contoh, ketika dalam suatu kelas tentunya terdapat peserta didik yang pendiam, yang biasa saja, yang aktif, bahkan yang sangat aktif. Oleh karenanya, guru sebaiknya dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman supaya peserta didik dapat bersosialisasi dengan baik karena terdapat berbagai macam kepribadian di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, keragaman minat dan bakat. Minat adalah kecenderungan peserta didik untuk melakukan sesuatu, atau dengan kata lain, kekuatan yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Sedangkan bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Minat dan bakat peserta didik dalam kelas juga berbeda, sehingga guru harus mampu menjaga minat peserta didik dan mengoptimalkan bakat mereka agar dapat mencapai hasil yang tinggi. Keempat, ada yang namanya keberagaman gaya belajar. Peserta didik memiliki perbedaan gaya belajar, di mana gaya belajar merupakan cara seseorang untuk memperoleh pengetahuan dari suatu proses pembelajaran. Gaya belajar individual memiliki 3 tipe yang berbeda, yaitu gaya belajar visual yang melalui penglihatan, gaya belajar auditorial yang melalui pendengaran, dan gaya belajar kinestetik yang melalui aktivitas tangan. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi didukung oleh beberapa teori pendidikan yang relevan. Salah satu teori penting adalah teori belajar konstruktivis oleh Jean Piaget. Menurut teori ini, setiap siswa secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi lingkungan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk aktif belajar dan membangun pengetahuan mereka sendiri.
Selain itu, teori multiple intelligence oleh Howard Gardner juga mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki beragam kecerdasan yang dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Misalnya, seseorang mungkin memiliki kecerdasan verbal linguistik yang kuat, sementara yang lain mungkin memiliki kecerdasan kinestetik atau visual ruang yang lebih dominan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan dengan menggunakan berbagai pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan kecerdasan mereka secara beragam. Nah, selain teori-teori tadi, pendekatan seperti zona proksimal pembangunan atau Zone of Proximal Development oleh Lev Vygotsky juga dapat digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan bantuan dari orang lain dalam mengembangkan kemampuan siswa. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat berperan sebagai fasilitator yang mampu mengatasi tantangan belajar dan mengembangkan potensi mereka. Bapak dan Ibu guru sekalian, itulah tadi penjelasan terkait pembelajaran berdiferensiasi, keragaman peserta didik di dalam kelas, dan teori-teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.